Hai guys, jumpa lagi di Jumbo Iin episode tips pernikahan wet awet. Hari gini ya guys, nggak artis, nggak skuter, nggak crazy rich Asians, nggak Kang Cireng, pada cerai. Kelihatan pada mesra di sosmed, ujuk-ujuk bubar jalan juga. Sedih, tapi kagak ngajakin gibah nih. Mau cerai mau kagak, bukan urusan kita juga. Lagian cerai tuh kayaknya pilihan mentok. Siapa juga yang ikhlas cerai kalau pernikahannya kagak ngancem jiwa dan raganya, ya kan? We're married. Ada sebab, pasti ada akibat. Betul gak? Nah, menurut gue pernikahan sempurna itu gak akan pernah ada. Gak akan pernah ada yang tanpa masalah. Seideal-idealnya si Kate Middleton pasti punya masalah sama si Pangeran William. Ya, meski cekcok mereka cuma di sekitaran nentuin tidur di istana mana ya tiap malamnya, tetep aja itu Masya Allah. Gue dan laki gue sering banget cekcok. Dari berantem sepele gara-gara roti bakar sampai berantem hebat gara-gara seks. Belum lagi masalah fulus sering. Gue tipe sensitif, romantis, ekstrovert. Laki gue cuek, tenang, introvert. Bayang gak lo cara nyatuinnya? Semua kelihatan indah pas pacaran. Tapi pas udah nikah, nah apalagi kalau udah punya anak. Nah itu dia, anak. Di satu sisi, anak bisa bikin asmara gue sama laki gue runyam dan ngebosenin banget. Ribet ngurus anak sampai gak punya waktu buat berduaan. Apa-apa dikerjain cuma demi anak. Tapi di sisi lain, anak juga yang bikin gue sama laki gue tetap waras. Ngeliat Muki sama kelakuan mereka, gak cuma happy. Gue sama laki gue juga selalu ingat sama komitmen nikah kami. Terus ada temen bilang, In, jatuh cinta sama orang itu gampang. Tapi jatuh cinta berkali-kali sama suami lo, itu yang paling sulit. Nah, ini bener banget men. Godaan dari orang ketiga sampai ke 100 tuh, apalagi kalau nih orang punya sesuatu yang lebih yang nggak dipunyain sama pasangan lo, bakal selalu ada. Belum lagi kalau lu tipe bosenan. Nah, ini jawabannya ada di akhir video, oke? Pernikahan gue masih sekejap sih, baru mau 9 tahun. Tapi tiap kelar berantem sama laki gue, kami selalu ingat susahnya ngumpulin duit buat nikah, perjuangannya punya rumah sendiri, sampai nangis happy-nya kami masih punya anak. Ya, ingat lagi ke niat nikah kami. Kami yakin hidup bakalan lebih seru kalau dijalanin bareng dalam susah dan senang. Nah, ini tips pernikahan awet dari gue yang bukan psikolog, apalagi pakar pernikahan. 1. Komunikasi. Apa yang lo dan suami lo suka dan gak suka, baiknya diomongin. Saling kenal satu sama lain, terbuka, nerimo, jujur dan percaya adalah maha fundamental. 2. Introspeksi. Always ngaca nyong, jangan pernah ngerasa lo yang paling bener. Jangan pernah ngarep juga pasangan lo berubah kalau lo sendiri kagak berubah jadi lebih baik. 3. Jatuh cinta lagi dan lagi. Anget-anget tai ayamnya jangan cuma pas pacaran doang. Saling muji, kasih kejutan, rutin kencan, atau sesekali ngamar. Why not? Nah, yang namanya romantic getaways itu penting biar cenat-cenut cinta lo sama laki lo tetap membara dan lo nggak gampang silau sama orang ketiga dan 100 itu. I make this look good. 4. Selesaiin masalah lo.
seberat apapun masalah lo, jangan dibiarin berlarut-larut. Kalau lo ngerasa perlu konsul ke pakar buat nyelesain masalahnya, silakan. Gue yakin gak ada masalah yang gak bisa diselesain asal lo mau repot. Nah, lo ogah repot, kagak usah nikah. Kesimpulannya, masalah itu akan selalu ada. Sedangkan pasangan perfect gak akan pernah ada. Ibaratnya main game mode bikin pusing. Dulu rokok, sekarang langsing. Kalau lo main game, lo game over alias cerai, lo pasti ngulang lagi dari awal kan. Terus bakal nemuin masalah baru juga sama orang yang baru. Nah, itu dia tantangan lo. Mending lo hadapin masalah tanpa perlu game over, ya kan? Gue yakin pernikahan bakal awet dan lo bakal one step ahead kalau lo berhasil ngadepin itu semua masalah. Bisa belajar dan dewasa bareng. I am always one step ahead. Ingat, dalam pernikahan itu nggak ada yang namanya serep-serepan. Kecuali ini ban gundul sama ban serep. Kudu gue ganti daripada ciloko. Udah gue mau nyeret dulu. Oke? Sampai jumpa di Cumbuin berikutnya. Bye!